Ini pas banget. Tadi juga saya ada mau nanyain sama Pak Wenti nih, adakah rencana atau sudah menerapkan faktor ESG belum di PT Kemstar? Tapi tadi Pak Wenti sudah jawab, karena memang tahun ini saja ya Pak Wenti, itu emiten-emiten yang berbasis ESG itu mayoritas outperform dibanding IHSG itu sendiri ya. Jadi semoga kedepannya Iya. untuk kami sendiri kalau misalnya memang sudah menerapkan faktor ESG, maka kedepannya tentu perusahaannya bisa jadi lebih baik lagi, harga sahamnya bisa diapresiasi oleh market lagi. Pak Wenti, ini ada pertanyaan dari Innovate Investing. Pak, bagaimana Pak challenge dan opportunity di 2023, terutama dengan PSP yang baru, apalagi tahun politik? Oke. Memang penuh tantangan ya di 2023, namun saya rasa kita juga bisa identify kesempatan-kesempatan yang lebih niche gitu. Dari kita sudah lihat tantangan kita di industri tekstil seperti apa, sehingga kita juga mulai diversifikasi ke industri lain. Yang kita lihat industri energi ini lagi naik daun ya, karena banyak renewable energy, clean energy, maka itu kita mau masuk ke industri energi ini untuk mensuplai chemical mendukung clean energy tersebut gitu. Jadi ini yang kita lihat ada sektor-sektor lain yang berkembang banget, terutama di sustainability kalau yang kita lihat. Jadi kita mau justru di sana lah yang kita bidik dan berinovasi di sektor tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat traditional sektor seperti tekstil sudah kelihatan ya akan berat dan lain-lain, tapi ada sektor-sektor baru yang kita bisa bidik juga, dan itu banyak kesempatan-kesempatan juga untuk berbisnis di sana. Oke, sangat jelas. Nah, ini ada pertanyaan lanjutannya nih Pak, dari Pak Innovate Investing. Masuknya basis mungkin terkait ekspansi yang disebut tadi ke Raja Energi dan Mina Agro ya Pak, langsung ditembak. Wah, kalau Bapak nggak mau Waduh, jawab juga nggak apa-apa. ini nggak tahu kebetulan atau memang sama ya. Kalau soal Raja tadi saya tahu, Mina saya nggak tahu itu di bidang agro juga tuh. Jadi mungkin itu opportunity yang saya harus explore berarti. Ini informasi baru untuk saya. Tapi kita rencana mau masuk ke energi dan agro bukan karena bisnis, emang dari dulunya kita udah mau masuk ke sana gitu. Oh, oke. Oke. Pak, kalau terkait dengan kenaikan penjualan 2023, Pak Wenti targetnya Pursa Manajemen tuh targetnya kira-kira di tahun depan berapa sih Pak? Apakah akan lebih baik dari 2023 atau seperti apa? Ya, kalau sesuai prospektus kita, target tahun ini kita kira di 105 M ya, target tahun ini kalau sesuai prospektus. Kelihatannya sih kita bisa capai di tahun ini. Tahun depan kita targetkan di textile division sendiri sekitar 144 M, Mbak Olive. Dari 105 ke 144 itu target kita di tahun 2023. Ya. Namun kita kan sedang ekspansi juga ke energi dan agrochem. Itu kita targetkan dari energi sektor bisa membukukan 50 M di tahun 2023, dan dari agro mungkin kita target 20 M. Jadi dari new sektor itu bisa kurang lebih 70 M. Jadi kalau di total ya sekitar 210 M lah ya target kita di tahun depan ini. Gitu. Ya, itu. Ya maka itu minta doanya, semoga semua lancar dan bisa sesuai target. Begitu, Mbak. Berarti tahun depan nih yang new sektornya memang sudah terkonsolidasi ya, Pak? Kita sudah mulai dari tahun ini, tapi groundworks ya tahun ini yang saya bilang kita sudah MOU sama PT Sekindo, sedang onboarding proses dengan Baker Hughes. Ya mudah-mudahan tahun depan sudah akan ada revenue masuk ke Kemstarnya. Jadi groundworksnya kita sudah mulai dari tahun ini gitu. Oke. Kalau misalnya pertumbuhannya 100% Pak pendapatannya tahun depan, bagi dividen nggak Pak? Oh, selalu. Kita utamakan sebisa mungkin kita akan bagi dividen. Itu salah satu pesan dari shareholder kita. Selalu harus utamakan investor. Jadi kalau profitnya gede, pasti kita akan bagi dividennya. Berarti potensi bagi dividen ya, yang dimana kita belum tahu nih dividen yield-nya. Biasanya sih kalau misalnya perusahaan pendapatannya bertumbuh dari tahun ke tahun, kalau kita belinya misalnya ya di harga-harga sebelum dia mengalami kenaikan signifikan, lama-lama dividen yield-nya dari tahun ke tahun akan semakin membesar seperti itu. Tuh, ada yang komen tuh Pak Wendy, Mas Karin katanya, potensi bagi dividen, kayaknya udah pegang nih Pak dari di bawah nih, makanya dia seneng banget mungkin. Kalau yang pegang dari di bawah dari bulan lalu, mungkin dividen yield-nya nanti berapa tahun yang akan datang udah gede banget, bisa hidup dari passive income nih.
Oke, saya lanjut ya Pak. Ya, Pak, nih sekarang nih kan seperti yang kita tahu berapa bulan ini banyak banget, kalau nggak salah total tuh ada 35.000 PHK ya di industri tekstil gitu ya, karena memang persaingan sih secara global gitu ya, barang dari luar benar. juga gitu, bukan karena resesi yang akan terjadi karena The Fed juga. Sebenarnya ini tuh bisa berdampak nggak sih Pak sama industri pendukungnya, terutama sama Kemstar ini? Jadi permintaan terhadap bahan kimia tekstil itu sendiri apakah kedepannya berpotensi menurun atau ya stagnan lah segitu-gitu aja, makanya Kemstar lebih baik cari opportunity lain seperti yang tadi Pak Wenti sampaikan. Oke, pasti berdampak ya ke industri kita ini sangat tergantung dengan industri tekstil. Kalau industri tekstil itu menurun, pasti Hmm. dampak terhadap industri kita. Namun kita sendiri juga akan melihat customer-customer yang kita supply. Jadi saat ini industri tekstil ini turun karena global ya, bukan karena domestik. Oke. Jadi global demand-nya turun sehingga kita, karena kita eksportir, jadi turun juga gitu. Tapi domestik sih kalau kita lihat masih bagus ya, Mbak, prediksi kita. Jadi tahun depan memang kita targetkan ke pasar domestik, sehingga maka itu tadi saya bilang kita targetkan 144 M di tahun depan. Ada peningkatan dari tahun ini karena kita lihatnya pasar domestiknya ada peluang di sana untuk kita masuk. Kalau pasar internasional saya pasti mengecil, pasti menurun. Itu udah pasti. Nah, maka itu untuk mitigasi itu juga kita akan diversifikasi ke industri lain karena mengurangi ketergantungan kita pada satu industri tersebut Oke. untuk kedepannya. Kalau itu ekspor sebenarnya sensitif nggak sih Pak sama kurs? Sangat, sangat. Kita kan importnya juga pakai kurs US dollar ya. Jadi yang kenaikan terhadap kurs itu pasti akan dampak terhadap kita. Maka itu juga ada faktor terhadap penurunan gross margin kita tadi, Mbak. Iya. Karena dari segi kursnya itu, jadi menggerus gross margin kita 8% itu tadi yang saya bahas. Oke. Kalau misalnya belakangan ini lagi The Fed agresif naikkan suku bunga kan berdampak sama Bank Indonesia yang ikut-ikutan menaikkan suku bunga. Itu ada tantangan tersendiri nggak Pak untuk perusahaan? Itu tidak terlalu dampak terhadap industri kita dari segi suku bunga, tapi lebih ke indirect ya, lebih ke makronya mungkin. Tapi nggak direct ke industri kita kalau dari segi suku bunga itu. Oke. Pak, ini ada yang nanya Pak, dari Pak Irwan SMD. Saat ini valuasinya gimana Pak? Pernya gimana? Kan kenaikan harga sahamnya mungkin udah signifikan ya. Iya, wah saya sendiri belum lihat tuh. Kalau dilihat di RTI berapa ya, Mbak, ini per kita sekarang ini ya? Sorry. Teman-teman, ada yang bisa lihat RTI? Cam, pernya di berapa saat ini? Kalau sesuai dengan RTI ini per kita di 36,4 Mbak Olive. 63? Saat ini dengan harga Ya. 36,4. Oh, sorry, 36,4. Oke. Jadi kalau menurut dari kacamata Pak Wenti sendiri nih, dengan valuasi saat ini, gimana nih dengan PT Chem? Dilihat dari sisi pernya Mungkin atau bisa dilihat dari pakai sisi potensialnya nih? relatif di industrinya biasanya seperti apa? Kalau relatif di industri kimia sekitar 20 sampai 25 ya kalau kita lihat ya saat ini secara menyeluruh. Nah, per 36 ini kan karena ada kenaikan harga saham dan kita baru laporkan laporannya per September, belum full tahun juga dan belum tahun depan. Tapi kalau kita prediksi sendiri kalau tahun depan kita ada kenaikan 200% dan lain-lain, per kita bisa turun ke 10 kali ya kalau nggak salah. Kalau kita prediksi tahun depan gitu. Iya, forward lookingnya per kita bisa sekitar 8 sampai 10 begitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Raharjo. Pak Raharjo untuk menambahkan, kira-kira ada emiten saingan Chem nggak buat perbandingan di market? Setahu saya kita yang pertama di chemical textile. Oke. Ya, kita adalah emiten pertama yang memproduksi chemical untuk tekstil. Nah, kalau untuk chemical yang lain ya tentunya banyak ya, ada lautan luas dan yang lain. Tapi segmennya beda di sana gitu. Kalau untuk chemical tekstil itu hanya kita saat ini emitennya. Oke. Terkait market share-nya seperti apa, Pak? Oh, market share tekstil ini sangat fragmented. Saat ini kita baru menguasai 3-4% market share-nya. Jadi potensialnya masih sangat besar. Sisanya mayoritas tuh dikuasai oleh brand-brand asing.
Maka itu di sini yang kita bersaing lah sama mereka. Maka itu salah satu yang kita kuatkan juga R&D-nya kita ya, lab-nya kita untuk mendevelop produk-produk lokal yang bisa saing dengan internasional gitu. Jadi market share kita baru 3%, Mbak, masih kecil. Potensial pasarnya masih besar sekali. Sebenarnya tuh faktor makro apa sih Pak yang bisa menyebabkan pertumbuhan yang luar biasa dari segi pendapatan? Biasanya misalnya lagi di siklus ekonomi seperti apa, ataukah lagi ada season apa? Tentunya retail ya. Kalau tekstil ini kan tidak jauh dari retail. Retail itu selain kebutuhan seragam sehari-hari, tentunya ada kebutuhan fashion dan seasonal. Jadi kalau berapa tahun yang lalu yang batik lagi mulai in lagi, itu ada peningkatan seperti itu. Jadi fashion season itu juga sangat mempengaruhi sekali gitu. Nah, karena 2 tahun terakhir pandemi, terus sekarang baru balik pandemi, nah supply chain shock dan lain-lain itu menyebabkan produksinya tersendat-sendat berapa 2 tahun terakhir. Jadi sekarang baru kembali normal. Tapi dengan adanya perang Ukraine dan lain-lain, pasar internasional nih mengalami resesi. Tapi untungnya Indonesia kelihatannya tidak ya gitu. Jadi untungnya kita main di domestik dan internasionalnya juga. Jadi ini mesti kita pinter-pinter lah fokus untuk tahun depan, fokusnya lebih ke domestic market karena internasionalnya lagi menurun begitu, Mbak. Kira-kira tahun depan nih Pak, ada ini nggak target pelanggan baru gitu? Kita selalu cari ya pelanggan baru, selalu cari pelanggan baru. Tapi mungkin untuk tahun depan kita fokus pelanggan barunya lebih ke industri yang baru ya, yang energi dan agro. Gitu. Soalnya kalau di tekstil, kalau di tekstil kita sudah cukup masuk ke banyak industri, banyak pabrik sekali ya kalau domestik, tapi tetap kita akan mencari customer baru. Nah, yang saya bilang Mbak, karena payment terms-nya agak lama, jadi kita juga serem-serem juga kan, customer barunya kita mesti lihat dulu, kita mesti kenal dulu dan lain-lain gitu Mbak. Jadi nggak langsung mau beli, kita langsung berani jual Mbak, karena kita mesti lihat ininya ya, track record dan lain-lainnya juga gitu. Takutnya gitu, kalau, itu tatanan kita. Gagal bayar juga malah jadi repot untuk perusahaan ya Pak benar, ya? Benar. Jadi jangan dilihat, wah PO-nya besar, tapi pembayarannya nih 2-3 bulan. Iya. Nah, ini menarik nih. Tadi kalau Pak Wenti bilang kan new segmennya itu energi dan agro. Kenapa Pak? Kan maksudnya banyak, kalau bisa dibilang ya, kalau kayak misalnya tekstil itu udah masuk red ocean. Kalau kita lihat mungkin di blue ocean-nya gitu masih banyak. Tapi kenapa mau masuknya di energi dan juga agro? Energi itu karena yang saya bilang kita melihat sustainability sebagai satu poin yang sangat penting ya, dan kita juga advokasi itu sustainability tersebut. Maka itu kita lihatnya ke energi dan terutama kalau bisa clean energy. Jadi kita ngomongin geothermal dan lain-lainnya, renewable energy gitu. Kalau agro kita lihat ini makanan itu adalah basic needs ya dari satu negara gitu ya, yang bisa dibilang recession proof lah ya, semua orang butuh makan, resesi pun juga butuh makan gitu loh. Jadi kita lihat itu industri yang cukup menarik dan dari segi marketnya juga besar sekali, dan kita adalah negara agriculture ya, Indonesia ini gitu loh. Jadi kita lihat ini kayaknya menarik juga untuk kita invest dan pelajari lebih dalam lah di sananya gitu. Maka itu kita beli dua ini. Mungkin potensi kedepannya masih cukup bagus untuk industri ini ya Pak? Benar sekali. Sebelumnya sebenarnya waktu itu kita sempat lihat industri F&B dan kosmetik juga gitu. Tapi namun kita lihat kompetitornya juga lumayan banyak ya di sana. Jadi kita juga mesti mengukur lah kemampuan kita sampai di mana. Akhirnya kita banting setir istilahnya untuk ke energi, sektor energi dan agro gitu. Nanti kalau kosmetik ujung-ujungnya pakai K-pop Pak? Pakai K-pop ya. Iya. Mungkin aku mau disclaimer dulu, yang tadi disampaikan Pak Wenti itu lebih ke industri agrobisnis, bukan tentang emiten agro ya. Takutnya nanti teman-teman baru masuk room ini langsung disangkanya, wah Kem mau akuisisi agro kah? Bukan. Oh bukan. Oke. Nah Pak, ini ada pertanyaan lanjutan. Mungkin nih investor-investornya Kem yang udah memegang ya, biasanya karena kalau belum investor pasti belum nanya kapan bagi dividennya gitu ya. Kira-kira kapan sih Pak rencana bagi dividennya Pak? Kita mesti tutup buku dulu kan, mesti tutup buku untuk terus mesti rups dulu juga. Jadi kalau bagi dividen pun tahun depan ya, mungkin Juni atau
tahun depan Juni kalau nggak salah. Saya lupa tanggalnya, saya mesti lihat ya. Tapi yang pasti kita harus rups dulu, bagi-bagi dividennya paling kalau nggak Juni Juli kali. Saya rasa di bulan-bulan itu. Iya, soalnya kan mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti ini loh Pak, karena ini kan IPO-nya baru bulan Juli, kan jarang loh ada emiten yang baru IPO mau bagi-bagi cuan dalam bentuk passive income ke investornya gitu. Jadi kadang ada emiten yang udah lama IPO aja belum nggak pernah bagi dividen, padahal misalnya profitnya ya gede gitu kan. Makanya nih banyak yang nanya beneran nggak sih bagi dividen? Oh ternyata ya kemungkinan tahun depan sudah bagi dividen gitu ya. Ya, makanya doain semoga lancar kita punya ekspansi, Mbak. Iya. Jadi dividennya lancar. Oke, tadi ini ada pertanyaan dari Pak Budi, kenaikan penjualan dari 100 ke 140 M, langkah seperti apa dari manajemen untuk mencapai target tahun depan? Langkah seperti apa ya? Banyak langkah sekali ya yang kita jalankan ya. Saya belum bisa rincikan satu persatu, tapi yang pasti kita ada tambah sales force kita. Kita juga lebih sering visit customer kita. Kita lebih memilih produk-produk yang lebih niche, project-project seperti seragam dan yang lain-lain yang lebih pasti-pasti lah istilahnya gitu. Kita membidik ke proyek-proyek seperti itu sehingga kita prediksikan tahun depan mungkin mudah-mudahan kita bisa mencapai 140 M ini, Mbak. Oke, itu dari core bisnisnya aja ya, belum dimasukkan yang itu tadi core bisnis tekstilnya saja, belum new bisnisnya. Iya, teman-teman, karena tahun depan akan ada new bisnis yang baru yaitu dari energi dan juga agro. Mungkin ini ada pertanyaan lagi terkait sebentar. Nah, kalau tadi mungkin pertanyaannya lebih seperti ini ya Pak Wenti. Kan tahun depan udah ada new bisnis nih. Kalau sekarang mungkin 99% pendapatan itu dari tekstil. Sebenarnya target jangka panjang dari Camp sendiri itu nantinya porsi dari pendapatan tekstil dan juga new bisnis ini mau berapa persen sih Pak kontribusinya terhadap? Kalau ditanya ya, kalau ditanya Mbak, harapan angan-angan ya, mimpi ya. Kalau di harapan kita, mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan ini PT Kemstar ini bisa melahirkan 2 anak perusahaan. Anak perusahaan energi dan anak perusahaan agro. Itulah harapannya kita 5-10 tahun ke depan ini. Jadi bukan hanya sekedar business unit di dalam Kemstar, harapan kita business unit ini bisa menjadi sebuah anak perusahaan sendiri. Oke, berarti ini nanti bentuknya JV ya Pak ya, joint venture? Kita masih belum tahu apakah ini joint venture atau anak perusahaan, tapi harapannya kita Kemstar ini bisa menjadi holding nantinya dengan ada operating companies di bawahnya. Oke, jadi tekstil, energi, agro, semua on chemicals gitu. Bisa dibilang ini bukan bisnis coba-coba untuk pemanis aja ya Pak ya, memang bentuk diversifikasi yang serius digarap oleh Benar, kita mikir lama kok sebelum masuk ke 2 industri ini, kita mikir lama sekali dan banyak research yang kita kerjakan juga ya untuk memastikan bahwa kita mau masuk ke 2 industri ini. Kan sebelumnya yang saya bilang sebenarnya yang kita bidik F&B sama kosmetik, Mbak. Iya. Gitu. Kalau waktu di bulan Juli saya sempat interview juga, itu yang waktu itu saya cerita kita mau ekspansi ke F&B dan kosmetik di saat itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada ikutin kita di bulan Juli Agustus mungkin bertanya dulu bilangnya kok F&B kosmetik, sekarang masuknya energi dan agro. Nah itulah kita sempat berkaji feasibility study dan lain-lain. Jadi kita sangat serius untuk memasuk ke 2 industri ini. Bahkan mimpinya kita adalah 2 business unit ini bisa menjadi anak perusahaan daripada PT Kemstar. Ya. Dan harapan kita kalau bisa 2 perusahaan ini go public lagi, Mbak. Tolong didoain. Spin-off ya? Spin-off, benar. Karena kan kalau misalnya anak usaha tuh IPO, jadinya kan unlock value juga ya, baik ke induknya dan juga anak usahanya juga gitu. Bisa dapat fresh money lagi, bisa gedein bisnis lagi gitu. Oke, Pak, nih ada yang nanya, nih kalau misalnya sama kampanye, kira-kira ada hubungannya nggak sih nanti terkait permintaan bahan kimia? Kan banyak spanduk. Nah, ini pakai cocok logi aja nih. Spanduknya satu Indonesia loh, Pak. Berapa provinsi spanduk di Indonesia? Kayaknya kita belum sampai ke end product ya, Mbak. Harus sama pabrik tekstilnya yang produksi spanduknya. Kita nggak langsung produksi spanduk ya, Mbak. Oke. Ini seru banget loh obrolannya hari ini, terus pertanyaannya juga banyak. Mungkin
Teman-teman yang mau tanya lagi, boleh tulis di kolom question box. Sebentar, aku scroll dulu ke atas. Baik, di atas sih sepertinya udah sepi. Jadi mungkin tadi juga sudah terjawab strategi ke depannya, terus harapannya 5-10 tahun lagi bahwa anak usaha gitu ya, ini bisa dari segmen baru bisa menyumbang pendapatan yang tentu tidak kalah dari tekstil yang nantinya mungkin bisa di spin off juga dan akhirnya menjadi unlock value untuk holdingnya itu sendiri. Oke deh Pak Wendy. Pak Wendy mungkin ada yang mau ditambahin lagi untuk teman-teman terkait PT ini yang mungkin tadi belum saya sempat tanya-tanya tapi teman-teman perlu tahu informasi ini gitu. Saya rasa sudah cukup detail kali ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Olive, saya juga berbaginya sudah cukup banyak, sudah cukup transparan. Jadi hanya mohon doa dan dukungannya saja dari teman-teman terhadap PT Chemtech. Tahun depan lancar ya. Nanti kalau misalnya tahun depan nih, akhir tahun, di kuartal 3 kita lihat ya, kuartal 3 apakah sudah mencapai berapa persen dari 200 miliar pendapatan lagi, nanti kita live lagi ya, Pak Wendy, tahun depan. Amin, amin. Saya aminkan gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak Wendy dari Peace and Love. Kalau penjualan 200 miliar, 210 miliar profitnya kira-kira bisa berapa persen NPM-nya? Pak Wendy? Kita target di antara 8 sampai 12%. Itu yang kita target. 8 sampai 12%. Nah, berarti teman-teman bisa kira-kira tuh nanti dividennya di tahun berikutnya lagi berapa? Silakan dihitung.